Juliet, lo tahu ini nggak? Dia lagi ngapain sih? Kalau lo lihat itu, mendingan lo cepet-cepet lari deh. Soalnya itu Serbian Dancing Lady. Apaan tuh? Serbian Dancing Lady merupakan urban legend dari negara Serbia. Biasanya dia suka muncul di tengah jalan pada saat malam hari sambil menari tarian tradisional Serbia. Oh, tapi kenapa gue harus kabur? Karena kalau sampai dia ngeliat lo dan mata kalian berdua bertemu, lo cuma punya dua pilihan. Antara lo setuju ikut nari sama dia sampai lo metong lemes, atau lo tolak dan lo lari. Tapi dia bakal ngejar lo dengan pisau di tangannya sampai dapat, dan lo bakal sama dia. Hah? Serem banget. Jadi, sejak berita ini viral, banyak warga Serbia yang melaporkan bahwa mereka sering melihat sosok ini berkeliaran. Terus? Karena dinilai mulai meresahkan, polisi pun turun tangan untuk mencari Serbian Dancing Lady ini. Tapi, dia tidak pernah ditemukan. Akhirnya, sampai sekarang masih belum jelas siapakah sebenarnya sosok Serbian Dancing Lady ini. Iya. Ada yang bilang kalau dia itu arwah penasaran dari penari Serbia. Tapi ada juga yang bilang kalau dia itu nenek-nenek dengan gangguan. Duh, ada-ada aja. Tapi aman lah. Itu kan di Serbia. Kita kan Indonesia. Tapi lo tahu nggak? Ada rumor yang mengatakan alasan Serbian Dancing Lady menghilang dan tidak bisa ditemukan oleh polisi adalah karena dia udah pergi dari negaranya. Berarti dia bisa ada di mana aja dong sekarang. Mau nggak jadi pacar aku? Enggak, aku mesti nolak berapa kali sih. Sekarang gue lagi kerja, pergi sana. Oke, aku tunggu sampai kamu pulang. Terserah. Gak usah ikutin gue terus. Emang ini jalanan punya kamu? Kok aku nggak boleh lewat? Tuh orang pada mondar-mandir, kok kamu nggak marahin mereka? Jalan berdua gini, romantis ya? Apaan sih? Aku boleh cerita gak? Kalau gue bilang enggak, emang lo bakal diem? Hehe, dulu aku punya cowok yang sayang banget sama aku. Kita saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Pengen yang manis-manis deh. Ini kan jauh banget tokonya. Kamu suka kue itu kan? Dia baik banget, makasih. Pokoknya bapak gak setuju kamu pacaran sama dia. Dia itu miskin. Kamu bakal bapak pindahin ke Amerika. Gak mau, aku cinta sama dia. Bapak jahat. Awas. Aduh sakit. Snow, kamu udah sadar? Kamu siapa? Tiba-tiba dia berubah seperti orang asing. Pasien mengalami amnesia, tidak tahu kapan ingatannya bisa kembali. Apa? Sekarang dia di mana? Dia kini sudah berbeda. Tapi aku berjanji, aku tidak akan menyerah untuk mendapat kamu kembali. Kenapa hatiku terasa sakit saat melihatnya menangis? Pelajaran kita sudah selesai. Kelompok 1 udah tahu mau bawain cerita apa? Snow White, Bu. Ih, aku juga mau dicium Pangeran Snow. Wah, Kalian tahu nggak, kisah Snow White versi aslinya ternyata berbeda dari dongengnya. serius Bu? Snow White pertama kali ditulis oleh Jacob dan Wilhelm Grimm tahun 1812. Dikisahkan sang ratu iri dengan kecantikan putrinya, sehingga ia memerintahkan pemburu untuk menghabisi serta membawakan bukti padanya. Ada. Tapi pemburu itu tidak tega dan melepas sang putri. Ia lalu membawakan paru-paru dan hati babi ke hadapan sang ratu. Ratu pun segera melahapnya mentah-mentah. Iuh. Tidak butuh waktu lama bagi ratu untuk mengetahui kalau Snow White masih hidup. Ia lalu memikirkan berbagai cara untuk menghabisinya. Mulai dari memekarkan korset yang sangat ketat, menusukkan sisir, hingga memberikan apel beracun. Parah. Ketujuh kurcaci yang iba merawat Snow White dan meletakkan jasadnya dalam peti kaca di tengah hutan. Terus? Hal itu dilihat seorang pangeran yang kebetulan lewat. Ia lalu kagum dengan kecantikan Snow White dan memohon pada para kurcaci untuk membawanya ke istana. Di tengah perjalanan, kuda pangeran tersandung, mengakibatkan Snow White tersedak dan memuntahkan apel beracun dari tenggorokannya. Jadi bukan karena ciuman ya Snow White bisa hidup kembali? Mereka pun saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Tak lupa Snow White mengundang ibunya. Memang baik hati ya. Tapi saat pesta berlangsung, Snow White memaksa sang ratu untuk menari, menggunakan sepatu besi yang sudah dibakar oleh bara api panas. Ratu kemudian menari dengan sangat tersiksa. Teriakannya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Namun Snow White hanya menonton sambil tertawa. Sampai akhirnya sang ratu berhenti untuk menghembuskan nafas terakhirnya. Ternyata gelap banget. Titip absen ya. Lo mau kemana? Cabut. Bolos kurang 5 poin. Bye. Lo kira lo bisa kabur? Bu, dia anak 10 cek. Ih.
Juliet, kamu lagi. Lari keliling lapangan 20 kali. Awas aja. Rasain pembalasan gue. Dia lo yang kemesin ban sepeda Snow. Iya, kenapa? Kasihan tahu rumahnya jauh. Ya tinggal tambal aja kan? Dia nggak punya papa. Mamanya cuma tukang jahit. Dia kerja nyatet pelanggaran siswa buat dapat uang saku dari sekolah. Hah? Boro-boro buat tambal ban. Buat makan aja susah. Kayaknya gue kelewatan deh. Maaf soal sepeda lo. Jadi itu kerjaan lo. Pergi sana. Gue mau ngeles sama lo. Sejam 50.000. Minggu libur. Oke. Aduh, lapar. Ini buat lo. Makasih. Nomor 7 gimana? Kalau pindah sama dengan jadi minus. Ternyata dia ganteng. Lo liatin gue mulu. Emang di muka gue ada jawaban. Alamak. 2 jam ya. Kamu nabung buat apa? Kok mau kuliah di kampus SS? Itu kan jauh banget. Yap. Kalau gitu, aku juga. Aku suka sama kamu. Aku mau selalu dekat kamu. Janji ya kita sama-sama terus. Mulai hari ini Snow sudah tidak bersekolah di sini lagi. Kenapa, Bu? Katanya keluarganya pindah demi menghindari hutang. Snow, kamu bohong. Kau sudah bawa semua kan? Udah, Mak. Jaga diri kau baik-baik di asrama. Mama kok rasanya tidak tenang ya? Jangan khawatir, Tante. Suara ini. Saya akan menjaga Juliet. Snow. Maaf, aku udah bikin kamu nunggu lama banget ya. Aku udah janjikan kita bakal terus sama-sama. Kenapa bikin buku Mimi nggak? Nanti Mimi payah loh. Kalau Mimi payah, sayang loh. Mimi payah ya, Mimi payah. Kok buku Mimi kamu buang sih, Cenau? Kamu kebiasaan deh icengin Mimi mulu. Gua gak pernah ambil ya, lo sendiri yang taruh di meja gua. Oh, kamu cool banget sih, Cenau. Dingin, tapi tidak kejam. Mimi cuka. Bro merasa dia imut. Emang imut. Mimi tuh beda dari cewek-cewek kayak kalian. Mimi kalau ngomong, emang natural, nggak dibuat-buat apa adanya kayak gini. Mimi emang kalau ngomong kayak anak kecil gini loh, Snow. Lebih kayak anak setan sih. Lagi guys. Juliet, kok lu pucat banget? Lo sakit ya? Hah? Agak demam sih. Alah, lebay deh kamu, Juliet. Mimi juga sering sakit kok, tapi tetap masuk sekolah. Apa cuma Mimi ya, cewek yang nggak pernah manja kalau lagi sakit? Sudah buru-buru. Lu mau gua kirim ke rumah sakit atau apa kira? Sabar, Tifa, sabar. Pakai. Tapi... Pakai. Iya. Caper banget deh. Cenau, Mimi pinjam jaket kamu dong. Mimi kedinginan. Lihat deh, Cenau. Mimi yang kecil dan mungil ini juga sakit. Mungil tangan bapak lo. Lo pikir gua peduli? Kayaknya ini kegedean deh. Imutnya. Ham. Duh, bisa-bisanya keceplosan. Sibuk pakai acara kacak gelut lagi. Semoga dia gak denger deh. Ih, pokoknya Mimi yang paling imut di kelas ini. Juliet itu palsu, imutnya Snow. Mimi itu lebih asli. Pokoknya Mimi. Dia tantrum. Bodoh amat. Ada Axel. Bapak pusing banget. Puasa-puasa gini kamu malah bikin onar terus. Sebagai hukumannya, kamu bakal diskors dari sekolah selama 3 hari. Lo orang tahu gak sih? Gila, Axel tuh sampai bikin anak kelas 11 masuk rumah sakit, tahu gak? Seriusan lo? Cialo, si Axel berantem lagi ya? Iya, Cia. Mungkin Axel hilaf. Ingat, di dunia ini tuh gak ada yang sempurna. Nobody's perfect. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Ngantuk. Alat dari mana nih? Gesit banget terbangnya. Potong. Lo nantangin. Maaf bro, nggak sengaja. Pak, tolongin, Pak. Ada apa ini ribut-ribut? Mereka berdua berantem, Pak. Tadi masuk kayak yang mulai, dia gak mau Axel duluan. Kamu ya? Enggak pak, saya tuh. Iya, Pak. Bener, Cia. Lo lihat sendiri kok. Udah, kamu gak usah ngelak segala deh. Enggak pak, bener. Kelihatan kok dari tampang lo kriminal gitu. Puasa-puasa gini tugasnya malah banyak banget lagi. Hah? Nomor 7 disuruh survei. Axel, kamu lagi sibuk nggak? Boleh minta waktunya sebentar. Boleh. Kalau minta waktu kamu seumur hidup, boleh. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Cielo, kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma kesandung doang tadi. Kaki kamu sakit gak? Nggak kok. Bisa jalan? Bisa? Yuk, kapan? Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Kita putus. Sampai mati pun gue nggak mau ketemu lagi sama lo. Masih lama nggak? Gua ada rapat bisnis di balik. Semoga pesawat lo jatuh. Oh iya, pasang alarm. Nggak ada gua, lu nggak ada yang bangunin. Lo kan tukang telat. Apaan sih? Kita lihat aja. Siapa yang cari duluan? Dia yang bodoh. Kalian putus lagi. Dia udah gak sayang lagi sama gue. Snow, lihat kue aku nggak? Udah gua makan. Kan mau aku makan.
Katanya mau diet. Kamu beliin buat aku, makasih. Gue mau kasih ke klien, tapi dia nggak datang. Belum nemu tasnya. Besok nggak usah pergi reuni lah. Tas lo kan ada banyak. Tapi Snow, Viva, lo tahu toko kue favorit Juliet gak? Kiriman kue untuk Kak Juliet. Dari siapa? Nih mbak, sejak kapan lo pakai skincare? punya Juliet. Cie, Nih, tas yang lomba tuh langka. Snow sampai bela-belain ke hotelang. Soalnya tuh koleksi edisi terbatas. Jadi, Berita terkini, pesawat A77 dengan rute penerbangan Jakarta-Bali jatuh di perairan Laut Jawa. Berikut kami tampilkan daftar nama penumpang. Juliet, ada nama Snow. nggak mungkin, Snow. Tadi siang dia masih di sini. Snow, maafin gua. ya, Snow, gua nggak lagi mimpi kan? Lo bukannya pesawat? gue aja udah berangkat. Apa tadi ditunda? By the way, karena lo yang cari gue duluan. Bodoh, gue menang. Snow, 1000 kali pun gua rela kalah. Asal kamu tetap ada di sisi gue. Kamu tunggu di sini ya. Itu anak Tuan Snow. Sepertinya begitu. Juliet, kamu boleh tolong jagain Will gak? Saya mau meeting sebentar. Halo. Aku mau pizza, ayam goreng, boba sama es krim. Cepat beli. Kalau enggak gaji kalian aku potong. Kecil-kecil udah berani merintah ya? Udahlah Juliet, ingat dia itu penerus Tom Holt Group. Emangnya kamu mau kerja sampai dia yang mimpin? Kita bagi tugas saja. Aku beli makanan, kamu beli minuman. Oke? Nih, Aku nggak mau lagi. Sekarang cariin kartu aku yang hilang. dasar bocil dajal. Cepat atau mau gaji kalian aku potong. Baik. Ini bukan kartu kamu. Makasih tante. Kok tante sih? Apa aku udah setua itu ya? Panggil kakak dong. Kenapa data perusahaan bisa sampai bocor kesayangan kita? Siapa penanggung jawab atas proyek ini? Juliet, Tuan. Enggak, beneran aku berdua terus sama Tiva jagain Will. Iya kan? Tapi kan waktu cari kartu kita pisah. Siapa tahu kamu. Kamu yang jahat, malah nuduh Kak Juliet. Apa buktinya? Aku di kolong meja waktu kamu teleponan. Tuh, jatuh lagi. Kamu tenang aja, semuanya udah aku atur. Gak bakal ada yang curiga aku ini pengkhianat. Karena aku punya kambing hitam. Apa? Jadi, Kalau nggak percaya, cek deh CCTV kantor Home. Om, dia bukan anak kamu. dia keponakan aku. Jadi maksudnya dia panggil tante kemarin itu? Jadi kapan Kak Juliet resmi jadi tante aku? Di rumahku ada sebuah kulkas terlarang. Bau banget. Mama selalu berpesan untuk tidak membuka kulkas ini. Tapi aku tidak bisa membendung rasa penasaranku lagi. Busuk banget baunya. Padahal beku loh. Daging apa ini? Juliet, Iya, Mah. Kenapa, Mah? kamu dari mana? Kok lama banget? Ini aku tadi masakin Mama sop di dapur. Kamu nggak buka kulkas Mama kan? Enggak kok, tenang aja, Mah. Oh ya, ini Mah dimakan biar cepet sembuh, Mama. Aku mau lanjut beres-beres dulu soalnya. Makasih ya, Nak. Ini kan HP lama aku. Kok bisa ada di laci Mama sih? Ya, metong. Cas dulu deh. Tuh kan nyala, bener baterainya habis. Ada chat dari Luna. SOS. Loh, Luna nulis apa? Apaan sih? Nggak jelas deh. Apa kabar ya Luna di Jakarta? Udah 3 tahun semenjak terakhir kontek-kontekan sama dia. Jadi kangen deh, telepon ah. Ya, kok nggak nyambung sih? Oh iya, kan aku udah nomor mamanya. Mama Luna. Halo, ini siapa ya? Halo Tante, ini Juliet. Juliet, kamu kemana aja selama ini? Lunanya ada Tante. Luna hilang dari 3 tahun yang lalu, Juliet. Dia nggak pernah pulang dari izin main ke rumah kamu. Juliet.